Sebelum menonton, hendaklah subscribe YouTube Ladang Rejeki. Semoga dilimpahkan rejeki dan keberkahan kita semua. Amin. Sehubungan dengan mimpi dalam rangka kita membentuk diri kita secara positif. Yang pertama, pasti dan tentu saja kita harus punya mimpi. Kita harus berani menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus berani bermimpi besar. Kita harus punya target yang besar. Ini yang pertama ini. Kalau mimpi saja tidak berani, ya nanti tidak ada gunanya penjelasan ke belakang ini. Jadi mari menetapkan target tujuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Mari kita mulai sekarang untuk menghindari distraksi-distraksi yang menjauhkan kita dari mimpi. Orang yang punya mimpi itu kan ibaratnya orang yang jelas target hidupnya. Berarti dia tahu nanti dia mau kemana, tujuannya apa. Nah, tahap selanjutnya yang pasti menghindar dari apapun yang membuat kita terdistraksi, membuat kita melenceng dari jalur mewujudkan tujuan tadi. Ini yang pertama. Jadi, ayo bermimpi, mari menetapkan tujuan, dan pelan-pelan mari menghindar dari apapun yang menjauhkan kita dari tujuan. Menghindari distraksi ini agak saya tekankan karena hari ini banyak sekali hal yang bisa mendistraksi kita. Khususnya karena aktivitas-aktivitas kita yang hari ini sebagian besar di dunia maya. Keramaian hidup kita sebagian besar kan di ranah online, media sosial, dunia maya itu kita ketemu banyak sekali distraksi-distraksi sehingga tenaga, waktu, fokus hidup kita sering tersita di situ sehingga kita terpalingkan dari mimpi-mimpi kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tentu saja harus kita punya rasa percaya diri. Kalau kita tidak yakin mimpi kita bisa terwujud, kalau kita tidak yakin bisa mencapai tujuan, ya pasti tidak bisa terwujud mimpi-mimpi kita. Tidak bisa sampai kita ke tujuan kita. Kita harus percaya bahwa kita mampu, kita bisa. Seperti di dulu waktu kita membahas bulan lalu, bahas self-love itu, ayo memanfaatkan antara lain self-talk yang positif. Jadi kita bicara dengan diri kita tapi secara positif. Mengapa begitu? Ini loh, jadi saya kemarin membaca itu. Jadi setiap orang itu rata-rata dalam sehari itu berpikir, kalau dihitung itu sekitar 50.000 kali. Berpikir, oh ya kita itu kan begitu bangun tidur, otak kita aktif, itu kan jalan pikiran kita. Tentang apa saja, tentang segala hal. Nah itu 50.000 kali. Dan 50.000 ini sebagian besar adalah tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita itu, aku mau makan, aku mau tidur, aku mau istirahat sebentar, mana HP-ku, mana laptopku, dan lain sebagainya. Jadi ini asumsi saja, semacam penelitian umum saja. Jadi kita berpikir 50.000 kali, sebagian besar tentang diri kita sendiri, dan sebagian besar tentang diri kita itu ternyata sifatnya negatif. Jadi jarang diam-diam kita memberikan atau memikirkan diri kita secara positif. Selalu saja yang kita pikirkan masalah kita, problem kita, tugas yang belum kita lakukan, tanggung jawab yang belum tertunaikan,
kekeliruan-kekeliruan kita kemarin, dan lain sebagainya. Selalu tentang kurang-kurangnya diri kita. Akibatnya apa? Ya otak kita terpengaruh dengan itu. Jadi dia tidak bisa memberikan 100% dayanya untuk membentuk kita dalam versi yang terbaik tentang diri kita. Wong kita pakai otak ini untuk selalu menegaskan di mana kurang kita, di mana masalah kita, di mana problem kita terus-menerus. Bukan berarti salah, tapi kalau sebagian besar sifatnya negatif, ya tentu saja kemudian terbentuk pandangan diam-diam, atau mungkin kalau bahasanya Freud tadi, di bawah sadar kita, bahwa kita itu banyak sekali kekurangannya, serba tidak sempurna, kita itu lemah. Akhirnya diam-diam kita ini jadi orang yang tidak percaya diri. Nah, makanya disinilah pentingnya. Tidak apa-apa kalau teman-teman punya media untuk self-talk. Self-talk itu ngomong dengan diri sendiri. Apakah itu langsung ngomong misalnya di depan cermin, atau lewat tulisan-tulisan, silahkan saja. Beri afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita, untuk kita bisa membangun rasa percaya diri. Misalnya kita bilang ya pada diri kita, ya aku ini banyak kekurangan, tapi aku berhak dicintai. Aku ini punya hak untuk gembira. Sebagaimana semua orang, aku juga punya hak untuk bahagia. Nah, itu self-talk positif. Aku mampu mewujudkan apapun yang aku inginkan. Aku kuat menanggung apapun problem. Aku bisa menyelesaikan apapun masalah. Tidak ada masalah yang tidak mungkin aku selesaikan kalau aku mau. Aku mampu menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupku. Aku bisa mewujudkan mimpi dan cita-citaku sesuai yang aku inginkan. Aku terus ini self-positif, self-talk yang positif terhadap diri kita. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini boleh diulang, bulan lalu rekaman kita tentang self-love yang berhubungan dengan self-talk yang positif tentang diri kita. Jadi setelah kita bermimpi besar, mari kita percaya diri bahwa kita mampu mewujudkannya. Kalau masih banyak unsur-unsur kerendah dirian, ketidakpercayaan pada diri sendiri, boleh digunakan self-talk yang positif pada diri kita sendiri. Nah, ini diantara strategi kita untuk mewujudkan mimpi. Yang ketiga, yaitu akui hal-hal positif yang pernah kita capai di masa lalu. Nah, ini akan membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Jadi kita ingat-ingat hal-hal positif yang pernah kita capai. Kan tidak ada orang itu yang tidak punya capaian apapun. Sekecil apapun, seperti apapun bentuknya, pasti setiap orang pernah punya capaian-capaian. Meskipun sekedar di level kampungnya sendiri, atau mungkin di rumahnya sendiri, atau mungkin urusan-urusan pribadinya sendiri. Bahkan termasuk hal yang paling kecil. Wah, aku pernah sabar di hadapan temanku yang sebenarnya sudah sangat menjengkelkan. Ini kan kecil. Mungkin kita punya teman yang temperamen, atau kita punya teman yang cerewet, yang membuat kita sering tidak sabaran. Tapi kita pernah berhasil sabar mendengarkan dia cerewet selama berjam-jam. Oh, itu kan anggap saja itu capaian positif, bahwa ternyata aku mampu loh mengendalikan diri. Aku pernah berhasil mengendalikan diri. Itu contoh hal positif. Tidak apa-apa kita ingat-ingat untuk membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Bahwa kita ini sesuatu kok. Jadi kita bukan tidak ada apa-apanya, tapi kita ada sesuatunya, ada apa-apanya. Buktinya apa? Banyak prestasi-prestasi, capaian-capaian positif. Meskipun levelnya
individu yang pernah kita capai. Ya ini nanti lanjut juga ke yang keempat, kita mengakui, mengafirmasi kelebihan-kelebihan kita. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku mampu ini, aku mampu itu. Ini membantu kita memahami diri sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Saya yakin tidak ada satupun orang yang blank sama sekali, tidak punya kemampuan dan kelebihan apa-apa. Setiap orang pasti istimewa. Setiap orang pasti punya kelebihan sesuai yang dia miliki. Hanya saja mungkin dia melupakannya atau tidak menganggap itu sebagai kelebihan. Bisa jadi kan belum tahu, Pak. Kemungkinan sudah tahu, tapi mungkin dia tidak menganggap itu sebagai sebentuk kelebihan. Nah, mari kita bahasakan apapun yang kita bisa sebagai kelebihan. Misalnya, meskipun hal kecil. Saya bisa makan secara serius, Pak. Nah, itu kan juga kelebihan. Saya bisa minum, saya usahakan selalu sambil duduk, tidak sambil berdiri. Meskipun sama orang yang lain sambil berdiri, dan lain sebagainya. Itu bahasakan saja sebagai kelebihan-kelebihan. Dalam rangka membangun rasa percaya diri kita. Nah, selanjutnya ada strategi spesifik yang sering dijadikan tips banyak motivator. Yaitu apa? Visualkan tercapainya keinginan kita. Ini pernah saya jelaskan di waktu kita sesi The Law of Attraction. Jadi memvisualkan keberhasilan. Misalnya bayangkanlah teman-teman sedang menerima trofi juara pertama apa dan rasanya gembira sekali. Itu namanya memvisualkan. Bayangkanlah di atas pelaminan berdua dengan orang yang kita cintai, dan saat itu kita betapa berbunga-bunga. Keluarga juga begitu gembira melihat kita merestui. Itu namanya memvisualkan dalam pikiran kita. Bayangkan betapa orang kemudian tepuk tangan mengagumi kita saat kita berhasil meraih ini dan lain sebagainya. Itu namanya memvisualkan, membayangkan. Nanti aku akan seperti ini. Bayangkan ketika kita sukses tadi ya, ada cita-cita jadi presiden. Wah, kita dilantik di depan MPR, ditonton orang se-Indonesia misalnya. Visualkan. Ini akan membantu kita menguatkan keinginan kita juga. Ini kalau pakai the law of attraction itu akan menarik apa yang ada di sekeliling kita, mendukung keinginan kita. Nah, yang keenam, tentu saja kerjakan yang sudah kita rencanakan. Ya harus jangan diam saja. Tadi ada tahapan-tahapannya. Kita cari ilmunya, kita gali potensi kita yang sesuai, kita tetapkan destinasi-destinasi setahap demi setahap, langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Ya, yang nomor 6 ini ya wajib kita jalankan biar mimpi tidak sekedar mimpi. Kalau kita hanya memvisualkan saja tanpa mengupayakan, tidak melakukan apa saja, terus diam, pasif. Kita mengakui kelebihan kita, terus diam saja. Ya mimpi tetap akan jadi mimpi. Tidak berperan sebagai orientasi dan tujuan. Maka harus kita jalankan, ada upayanya. Yang ketujuh, kita harus terbuka kalau ada kritik dan masukan yang baik, yang produktif dari orang lain. Terbuka itu bukan berarti masukannya orang lain pasti diterima. Tapi monggo kalau ada orang mengomentari kita, mengkritik kita, nanti kita menyesuaikan. Ini cocok enggak, sesuai enggak dengan target dan keinginanku. Jangan jadi orang yang tertutup. Karena kita juga manusia yang terbatas, kadang-kadang yang kita anggap baik, kita anggap excellent, ternyata dalam pandangannya orang lain yang mungkin luput kita lihat, mereka lebih tahu sisi-sisi lemahnya. Nah, itu pentingnya kita untuk selalu terbuka masukan dan kritik dari orang lain. Yang ke-8, jangan pernah menyerah terhadap mimpi kita.
Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak hal-hal yang mendistraksi kita, mungkin banyak masukan-masukan yang membuat kita down. Tapi jangan pernah menyerah. Boleh teman-teman mengambil pelajaran dari banyak tokoh besar dunia siapapun, atau idola-idola teman-teman siapapun yang begitu tekun, begitu pantang menyerah apapun kesulitan hidupnya. Tapi jangan pernah menyerah atas mimpimu. Kalau kata Khalil Gibran tadi kan, jangan mau menukar mimpimu dengan emas dan perak. Yang ke-9, kalau nanti sukses, syukuri dan rayakan. Jangan dianggap sepi, jangan dianggap biasa. Biar nanti lebih semangat lagi. Wah, ternyata segembira ini sukses. Itu terus berarti ayo target lagi ya. Itu loh ke depannya. Biar lebih semangat. Kalau sudah sukses kok santai saja, ya sudahlah, sudah berhasil sekarang. Ya wis, itu kurang heboh. Kalau kurang heboh mungkin untuk cita-cita selanjutnya kita tidak terlalu semangat lagi. Boleh kita rayakan ya sesuai dengan situasi kondisi kita. Memberi hadiah diri kita sendiri atau berterima kasih pada siapapun yang menurut kita memberi kontribusi. Tidak masalah, kita syukuri, kita rayakan. Dan yang terakhir, tentu saja ketika mimpi-mimpi kita tercapai, terwujud, orientasi hidup kita semoga tidak hanya kesenangan, kenyamanan kita sendiri, tapi juga berbagi manfaat, berbagi maslahat kepada sesama atas capaian atau kesuksesan tersebut. Jadi jangan mengejar senang sendiri, sukses sendiri, berhasil sendiri, tapi juga selanjutnya berpikir apa yang bisa diberikan untuk sesama